Masalah penetapan hari raya Idul Adha itu yang pertama, karena di lapangan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ada yang hari ini, ada yang hari itu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang puasa Arafah. Itu merupakan cabang dari penetapan yang pertama tadi. Jadi sini kita akan bahas tentang masalah tersebut insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penetapan hari raya termasuk penetapan awal puasa Ramadan itu dalam metodologi Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah memiliki cara tersendiri atau metode tersendiri untuk menetapkannya. Di sini perlu kita jelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan hal ini, yaitu penetapan hari raya, termasuk di sini penetapan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi di sini momennya kita fokus ke Idul Adha. Bahwasanya perlu untuk kita ketahui bahwa para imam a'immatul madzahib al-arba'ah, para imam madhab yang 4 ya. Imam madhab yang 4, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Mereka bersepakat bahwa penetapan hari raya itu ditentukan oleh dua metode. Jadi penetapan hari raya itu ditentukan oleh dua metode. Yang pertama adalah dengan metode ru'yah atau ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal. Ini metode yang pertama, metode melihat dengan cara melihat hilal. Hilal itu tanggal 1, bulan tanggal 1. Jadi kalau di sini tadi sekarang kita di bulan Dzulhijjah, berarti ru'yah kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Nanti kan ketemu hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Di sini imam madhab yang 4 sepakat bahwa penetapan hari raya itu dengan ru'yah al-hilal, dengan ru'yatul hilal. Di sini meliputi hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu semua keduanya ditetapkan dengan ru'yatul hilal. Ini sepakat 4 madhab. Jadi tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan dalam cara penetapan hari raya dengan metode ru'yah ini. Sepakat 4 madhab. Kemudian kalau misalkan hilal tidak terlihat, bulan tanggal 1 tidak terlihat, maka karena mungkin sebab tertutup awan atau mendung atau hujan atau yang lain, maka di sini beralih kepada metode yang kedua, yaitu ditetapkan dengan ikmal, menyempurnakan bulan sebelumnya. Ya. Misalkan Ramadan berarti disempurnakan bulan Sya'ban. Karena ketika bulan Sya'ban dilakukan ru'yah tidak terlihat hilalnya, maka disempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau Ramadan mau menetapkan hari raya, ya tanggal 28 di ru'yah, diteropong, tidak terlihat hilal, maka di situ nanti ditetapkan, disempurnakan bulan Ramadan itu 30 hari. Jadi kalau terlihat hilalnya tanggal 1 hari raya, termasuk Dzulhijjah ini kemarin, misalkan di ru'yah terlihat tanggal 1, berarti tanggal 10-nya tinggal dihitung, berarti hari raya. Kalau ternyata tidak terlihat, maka disempurnakan bulan sebelumnya itu tanggal berapa? 30 hari. Karena kalau bulan Qomariyah itu cuma sampai berapa?
30 hari. Tidak ada 31, 29 atau berapa? 30. Ini metode yang disepakati 4 madhab. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Ini berdasarkan dalil ya, berdasarkan dalil sebuah hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu al-iddata atau fa akmilu iddata Sya'bana 30 atau 30 yawman." Hendaknya kalian berpuasa li ru'yati, karena melihat hilal. Dan hendaklah kalian berbuka, dalam arti di sini berhari raya, termasuk hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, itu dengan li ru'yati, juga dengan melihat hilal tanggal 1 Syawal. Kalau Dzul Hijjah berarti kemarin ru'yahnya tanggal 1 Dzul Hijjah. Kalau sudah melihat nanti tanggal 10-nya berarti hari raya Idul Adha. Fa in gumma 'alaikum, jika hilal itu tertutup oleh mendung atau awan atau hujan, maka apa? Fa akmilu iddata Sya'bana 30. Maka sempurnakan, kalau nggak terlihat sempurnakan. Kan ru'yahnya itu kan tanggal nanti 28 misalkan Sya'ban ya, 20 Sya'ban nanti dilihat enggak? Terlihat tidak? Enggak terlihat, berarti tinggal disempurnakan 30 hari saja. Itu sudah satu hal yang sangat simpel dan sangat jelas, sangat sederhana sekali. Dilihat hari raya, enggak dilihat sempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Ini disepakati oleh para ulama 4 madhab, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nggak ada perselisihan di dalamnya tentang masalah ini. Semua ulama sepakat. Termasuk di sini tadi ya disebutkan juga masalah awal Ramadan atau awal puasa ataupun apa? Ataupun hari raya. Termasuk puasa di sini penetapan nanti puasa apa? Arafah. Saya akan jelaskan puasa Arafah. Itu juga dengan hilal. Dengan hilal. Ya. Termasuk hari raya, itu keduanya puasa, baik Ramadan ataupun puasa apa? Puasa Arafah itu dengan hilal, ru'yatul hilal, ataupun hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu juga dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kita memperhatikan sirah, sejarah kaum muslimin semuanya itu kita lihat mereka semuanya dari masa ke masa, dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari satu dekade ke dekade berikutnya, mereka ini juga menempuh cara ini. Ahlu sunnah wal jamaah di seluruh penjuru dunia sejak zaman dulu ya, sejak zaman dulu, sejak kurun-kurun sebelumnya pendahulu kita, para imam, para ulama di berbagai penjuru dunia, itu semuanya di atas hal ini. Di atas hal ini ya, padahal ini rentang waktunya sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Satu abad kan 100 tahun, jadi sudah sekian ratus tahun berjalan, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama kita dan para pendahulu kita, termasuk kaum muslimin, para ahli kiblah sebelum kita dalam menentukan hari raya baik Idul Adha atau Idul Fitri. Ini yang kedua ya, maksudnya ini sebagai penguat bahwa ini bukan sesuatu hal yang baru. Ini sesuatu yang sudah jadi metode dan tradisi para pendahulu kita sejak berabad-abad, sejak dulu, sejak zaman Nabi bahkan. Karena Nabi itu ru'yah hilal, melihat hilal. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan akan hal ini, riwayat-riwayat yang menyebutkan akan
hal ini. Disebutkan dalam beberapa riwayat oleh para ulama kita rahimahullahu ta'ala jami'an, nanti sebagiannya akan kita sebutkan. Misalkan ya, dari sahabat Ibnu Umar di zaman Rasul. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, tara'an nasu al-hilal. Para sahabat pada melihat hilal. Fa akhbartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengkabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini melihat hilal. Maka apa kemudian fasoma wa amara nas bisyamihi, maka kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan seluruh para sahabat untuk berpuasa setelah hilal itu terlihat. Jadi metode ini dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman Nabi, para sahabat, terus kurun setelahnya para tabiin, para tabiut tabiin, para imam-imam setelahnya, para aimatul huda, sampai para imam madhab yang 4 itu ya, sampai mereka kurun abad kedua, ketiga, ya kan, 4 madhab imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i dan Ahmad, serta murid-murid beliau terus. Itu semuanya memakai metode ru'yah. Kalau tidak ru'yah, kalau nggak bisa dilihat hilalnya, pindah cara kedua, simpel sekali, yaitu dengan cara menyempurnakan bulan sebelumnya berapa? 30 hari. Kemudian yang kedua, perlu untuk dipahami bersama, walaupun nanti perlu diikuti sampai selesai ceramah saya, coba supaya nggak gagal paham. Jangan langsung juga melakukan tindakan ataupun pemahaman sendiri. Masalah ilmu hisab dalam penentuan hari raya atau puasa itu sebenarnya para ulama kita, para ulama pendahulu kita ahlu sunnah wal jamaah itu telah sepakat bahwa penggunaan ini tidak boleh. Ini saya pakai kitab ya, jadi bukan dari saya, jadi bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, karena kita merujuk pada para ulama kita. Kemudian ulama yang seperti ini, yang saya baca buku-bukunya, saya jadikan referensi, itu punya transmisi sanad ilmu sampai Rasulullah SAW, dari gurunya terus ke atas sampai ketemu sahabat, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini buku yang saya pakai ya, tapi bahasa Arab ya, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di sini, wa anna ahli sunnati wa anna ahla sunnati wal jamaati wa ghairahum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amali bil hisab. Jadi sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah dan selain mereka, bahkan di luar ahli sunnah pun tidak pakai ilmu hisab, Pak. Maaf ya, tapi nanti jangan keburu nanti terus langsung masalah, karena ada sebagian ormas di Indonesia ini yang pakai ilmu hisab, seperti kawan-kawan dari Muhammadiyah. Jangan langsung, nanti ikuti ceramah saya sampai selesai dulu. Nanti bahaya kalau nggak selesai, ini jenengan baru ini terus pulang, bahaya. Ya, belum selesai ceramah pulang, wah nanti bahaya. Maka ikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, bahkan di luar ahlu sunnah, maaf, termasuk Syiah, bahkan Syiah itu di luar ahlu sunnah, itu sekte yang menyimpang, tapi pun menyimpang saja tidak pakai hisab. Kalau kita nggak ikut Syiah, kita ahlu sunnah wal jamaah, itu sepakat akan tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab dalam penentuan hari raya dan puasa. Ini di halaman 44, Pak. Bisa dicek di sini. Yang punya buku silahkan dibaca. Yang bisa baca bisa juga silahkan dikoreksi, bisa dirujuk langsung ke buku ini. Jadi bagaimana guys? Ahlu sunnah wal jamaah saja, sampai di luar ahlu sunnah pun sepakat tidak pakai ilmu hisab dalam penentuan apa? Dalam penentuan apa? Hari raya dan puasa. Itu tidak memakai ilmu hisab, dan ulama sepakat tidak boleh mengamalkan itu. Kenapa? Ya karena dalil-dalil dalam Quran, dalil-dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan amaliyah sahabat, amaliyah Nabi dan para imam pendahulu kita itu semuanya memakai ru'yah, memakai dengan melihat hilal. Seperti misalkan dalam Quran disebutkan, faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang melihat, mempersaksikan Ramadan,
Falyashum, adalah dia puasa. Faman syahida minkum syahra, syahida di sini maksudnya apa? Ro'a hilal, dia melihat hilal, atau ada orang yang sudah melihat hilal, diambil sumpahnya, kemudian ditetapkan itu sebagai awal puasa atau hari raya. Bisa dicek tafsirnya dalam Al-Quran Karim. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tadi sudah saya sebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat sinten Abu Hurairah, sumu li ru'yati wa aftiru apa? Li ru'yati. Puasalah kalian dengan melihat apa? Hilal, dan berhari rayalah kalian dengan melihat apa? Hilal. Di sini Nabi secara sharih, secara gamblang menyebutkan dengan melihat apa? Hilal. Jadi amalan Quran menyebutkan melihat hilal dengan ru'yah, Nabi sendiri menyebutkan secara lisan dengan ru'yah. Amaliyah beliau tadi, ada sahabat Ibnu Umar yang melihat hilal, dikabarkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menetapkan beliau mulai puasa, wa amarana sabi ya bisyamihi, kemudian juga memerintahkan para sahabat semuanya di hari itu, di waktu itu dengan apa? Dengan melihat hilal juga. Berarti luar biasa komplit nih, dari Al-Quran, dari hadis yang berupa ucapan, dari perbuatan Nabi, perbuatan sahabat, belum kurun-kurun yang setelahnya. Ya, walaupun dalam madhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih sedikit moderat. Kalau yang madhab 3 ini menolak mutlak, Pak. Hanafi, Maliki, dan Hambali itu menolak ilmu hisab untuk menetapkan hari raya dan awal puasa itu secara mutlak ditolak, nggak ada pengecualian. Khusus Imam Syafi'i lebih moderat sedikit. Apa? Beliau itu membolehkan menggunakan ilmu hisab dan mengamalkannya, tapi untuk diri sendiri, tidak boleh diumumkan dan tidak boleh dijadikan standar untuk masyarakat kaum muslimin secara umum. Misalkan ada orang meyakini, oh saya pakai hisab, ya sudah, pakai sendiri saja, pakai sendiri saja, tapi jangan diumumkan kemana-mana, jangan dijadikan standar di satu negeri, satu kota, satu daerah untuk semua masyarakat mengikuti ini. Dan murid-murid orang ini serta orang yang sekelompok dengan ini yang membenarkannya, nah, itu silahkan aja, tapi tidak boleh kemudian dijadikan keputusan umum yang kemudian diikuti oleh seluruh rakyat atau seluruh masyarakat di daerah tersebut. Ini agak moderat sedikit Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang tiga yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa penetapan hari raya, ya penetapan hari raya termasuk puasa itu tadi sudah kita sebutkan dengan melihat hilal. Jadi perhatikan nggih, bahwa yang menjadi ibrah, yang menjadi parameter, menjadi tolok ukur itu melihat hilal, bukan adanya hilal. Karena hilal yang ada belum tentu bisa dilihat. Maka ada istilah apa? Ada istilah imkanur ru'yah, ada wujudul hilal, adanya hilal, ada istilah imkanur ru'yah, memungkinkan dilihat, ada ru'yatul hilal, dilihatnya hilal. Yang jadi ukuran di sini adalah melihat hilal. Hilal itu bisa dilihat benar, bukan sekedar hilal itu ada. Karena dalam Quran, dalam hadis Nabi disebutkan itu ru'yah. Maka ketika ada hilal, bisa jadi ketinggiannya tidak mencapai untuk bisa dilihat dengan mata, dengan alat teropong pun tidak bisa, karena ketinggiannya kurang. Berarti ini baru dalam level ada hilal, wujudul hilal, tapi hilal ini tidak bisa dilihat. Kalau cuma ada hilal belum bisa menjadi hukum. Bisa menjadi hukum, landasan hukum ketika sudah bisa dilihat. Paham ya? Paham ya? Jadi yang menjadi tolok ukur landasan hukum adalah harus bisa dilihat, bukan sekedar ada. Maka standarnya di Indonesia ini ada standar derajat.
Imkanu ru'yah itu ketinggiannya berapa? 3 derajat. Kenapa? Karena kalau ketinggiannya di bawah itu tidak bisa dilihat. Ada tapi nggak bisa dilihat. Makanya ada standar imkanu ru'yah, memungkinkan bisa dilihat itu 3 derajat ke atas. Kalau 3 derajat ke atas baru memungkinkan dilihat. Nanti diteropong lagi, oh bisa dilihat. Berarti apa? Itu menjadi landasan hukum. Maka di sini terkadang menurut ilmu hisab, setelah dihitung mungkin hilal itu ada, oke, tapi itu tidak bisa dilihat. Itu berarti sama saja dianggap tidak ada. Jadi ketika ada hilal tapi tidak bisa dilihat, itu seperti apa? Dianggap tidak ada hilal, karena harus dengan bisa dilihat baru bisa menjadi sandaran hukum. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami, bahwa penentuan hal ini dengan cara ru'yatul hilal, kalau tidak bisa dengan cara apa? Disempurnakan 30 hari. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang mulai terjadi perbedaan. Setelah sepakat ulama 4 mazhab itu sepakat hari raya itu ditetapkan dengan melihat hilal atau menyempurnakan 30 hari, baru kemudian terjadi perbedaan di bawahnya. Ru'yah itu ada 2, ada ru'yah global, ada ru'yah lokal. Ru'yah global atau internasional itu maksudnya ketika di satu negeri sudah ada yang melihat hilal, maka seluruh negeri-negeri Islam di dunia itu harus mengikuti. Itu namanya ru'yah global. Jadi misalkan di Saudi sudah dilihat ru'yah tanggal 1 Dzulhijjah, maka seluruh negeri di dunia ini maka harus mengikuti ru'yahnya Saudi Arabia yang sudah melihat hilal. Yang kedua ru'yah lokal. Ru'yah lokal ini apa? Bahwa setiap negeri, setiap iklim dan yang berdekatan dengan negeri itu memiliki matla, tempat munculnya hilal sendiri-sendiri. Tidak satu, karena planet bumi itu sangat besar sekali. Planet bumi ini sangat besar sekali, yang secara fakta kita mendapatkan terjadi perbedaan dan rentang waktu yang tidak sama antar negara-negara di dunia ini. Nah, dari 2 hal ini, mana yang kita ikuti? Kita mengikuti ru'yah lokal. Ini madhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Walaupun ini bukan madhab jumhur. Madhab jumhur kalau Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu ru'yah internasional, ru'yah global. Tapi kita tidak ikuti. Kenapa? Begini sebabnya. Pertama, ada riwayat hadis Quraib. Jadi Quraib niku pernah ke Syam. Kemudian di Syam niku di hari Jumat, Muawiyah di sana niku sudah melihat hilal hari Jumat. Terus mereka puasa. Nah, ketika Quraib ini kembali ke Madinah ketemu Ibnu Abbas, menceritakan Syam sudah melihat hilal hari Jumat. Kita kenapa di sini apa enggak kita pakai ru'yahnya negeri Syam saja? Kan sudah dilihat di Syam hari Jumat. Lah di Madinah itu hari Sabtu, Pak, baru dilihat hilalnya. Terus sahabat Quraib niki bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa enggak pakai hilalnya Syam saja hari Jumat, kok kita pakai ru'yah hari Sabtu? Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lah, enggak, kita enggak pakai ru'yahnya orang Syam, penduduk Syam, negeri Syam. Kenapa? Hakadha Rasulullah amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, karena memang begini. Kita itu punya ru'yah sendiri. Kita ini daerah kita itu jauh dari Syam. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami para sahabat. Perhatikan, ini dalil yang sangat kuat sekali bahwa di zaman Rasul, di zaman sahabat sudah terjadi perbedaan ru'yah antara Syam dengan Madinah. Syam lebih dulu dilihat dan Madinah lebih akhir. Syam hari Jumat, Madinah hari apa? Hari Sabtu.
Tapi masing-masing mengamalkan ru'yahnya masing-masing. Negeri Syam hari Jumat mulai puasa, kemudian apa? Madinah hari Sabtu memakai ru'yahnya sendiri mereka. Seandainya satu daerah yang sudah melihat hilal itu harus menjadi hukum seluruh dunia, seharusnya para sahabat di Madinah mengikuti ru'yahnya sinten? Syam yang hari Jumat. Buktinya Ibnu Abbas menjawab tidak pakai ru'yah mereka, kita pakai ru'yah sendiri. Dan itu katanya itu hakadza amarona Rasulullah SAW, itu yang memerintahkan seperti ini. Kami ini adalah siapa? Rasulullah SAW. Berarti sumber ilmunya dari Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Dalil ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Maka ini membuktikan bahwa Imam Syafi'i itu imam besar, Pak. Imam yang sangat luar biasa keilmuannya, yang terkadang mungkin sekilas kita itu nggak bisa menalar dari sisi mana pendalilan beliau itu. Tapi kalau kita pelajari secara seksama, secara detail, baru kita akan paham bahwa ternyata pendalilan Imam Syafi'i itu luar biasa. Coba siapa yang bisa membantah akan dalil ini yang mengikuti ru'yah internasional tadi? Jadi kalau Saudi sudah tanggal 1 Dzulhijjah, berarti sini harus juga tanggal 1. Tidak mungkin. Ini yang dibantah hadis sahih tadi, Pak. Itu dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Muslim. Coba gimana membantahnya ini? Dan sumber ilmunya hakadza amarona apa? Rasulullah SAW. Yang memerintahkan seperti itu adalah Rasulullah SAW. Tidak bisa dibantah. Paham ya? Jadi kalimat hadis sebelumnya tadi yang sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, puasalah kalian ketika melihat hilal dan berhari rayalah ketika melihat hilal, itu maksudnya adalah hilal kalian masing-masing, bukan satu dunia kemudian apa? Satu hilalnya. Tidak bisa, Pak. Dunia ini luas. Planet bumi itu sangat besar sekali. Alasan kedua, secara fakta kita menyaksikan bahwa terjadi perbedaan waktu antar negeri-negeri yang ada di dunia ini. Indonesia dengan Saudi itu selisih berapa? 4 sampai 5 jam. Itu sudah beda. Selisihnya bukan menit, Pak. Bukan detik, jam. Jam pun 4 sampai 5 jam. Kalau Indonesia dengan Amerika berapa? 12 jam. 12 jam, Pak. Ya sudah, kita pakai Saudi aja yang sering dijadikan apa? Rujukan. Selisihnya 4 sampai 5 jam. Selisih waktu ini menyebabkan, atau sebelumnya, selain selisih waktu, selisih malam dan siang. Kalau Saudi malam, apakah sini harus malam? Tidak mesti. Awal malam bisa berbeda dengan awal malam sini. Akhir malam berbeda dengan akhir malamnya Indonesia, apalagi Amerika. Sini malam, sana sih siang. Perbedaan jam, perbedaan malam dan siang. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Lah, sekarang kalau kita harus mengikuti Saudi dalam penentuan waktu-waktu ibadah, berarti nanti kalau Saudi adzan zuhur, sudah masuk waktu zuhur, sini harus ikut sholat zuhur. Kan nggak mungkin selisih 4 jam. Sana sudah adzan, sini baru jam 10 pagi. Berarti 8 pagi ya? Malah jam 8 pagi. Mau sholat zuhur jam 8 pagi sini. Mengikuti Saudi, harus mengikuti Saudi. Karena sana apa? Zuhurnya sudah azan, sini selisih 4 jam ke sini, baru jam 8 pagi. Tidak mungkin kan seperti itu? Tidak mungkin, Pak. Karena memang fakta kenyataan nggak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan waktu yang cukup panjang antara sini dengan Saudi. Makanya tidak mungkin kita sholat zuhur di saat di sini belum masuk waktu zuhur. Ya, gara-gara hanya mengikuti Saudi, nggak mungkin. Terus bahwa
Ini kan sekarang kan informasi penyebaran informasi kan gampang ya. Ada internet, ada telepon, ada SMS, ada WA dan lain sebagainya. Coba bayangkan dulu Pak, belum ada SMS, belum ada internet, belum ada telepon, belum ada kantor pos. Seandainya ini diterapkan, harus ikut Saudi hari raya, informasinya sampai Indonesia berapa hari? Kan naik kapal dulu, kapal laut, belum ada kapal terbang dulu kan. Lewat kapal laut kan bisa berbulan-bulan baru sampai sini informasinya. Yang ngotot harus ikut Saudi dulu. Coba bayangkan, seandainya belum ada kemajuan teknologi seperti sekarang ini, bagaimana mengambil informasi dari Saudi untuk sampai ke sini mengikuti ru'yahnya Saudi. Oh, Saudi sudah melihat hilal, sampai di sini apa? Sampai informasinya di sini sudah basi, nggak bisa dipakai karena terlalu lama. Jadi pada akhirnya yang mengikuti ru'yah internasional itu tidak konsisten, mesti tidak bisa konsisten dengan hal tersebut ya. Sulit sekali untuk diikuti pendapat ini, karena selain bertentangan dengan hadis Nabi tadi, hadis Quraib, juga bertentangan dengan fakta yang terjadi di kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan bersama. Kemudian yang terakhir, bahwa kita kan perlu tahu ya, bahwa penetapan hari raya itu salah satu indikasinya adalah hari raya. Dikatakan hari raya itu ketika perayaan itu diikuti oleh jumhur mayoritas muslimin di satu negeri. Dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmidzi disebutkan apa? Wal adha yaumu tudahhun. Dan hari raya Idul Adha itu di hari di mana semua atau jumhur mayoritas umat muslim di negeri itu semuanya menyembelih. Artinya dalam arti ikut berhari raya Idul Adha. Dijelaskan Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau, makna hadis ini bahwa hari raya itu mengikuti daripada apa? Ma'al jama'ati wa idhamin nas, mengikuti jamaah pemerintah di satu negeri dan mengikuti seluruh manusia, mu'dham, jumhur muslimin di satu negeri. Nah sekarang di Indonesia ini mayoritas umat Islam ikut mana? Pemerintah. Ikut pemerintah atau Saudi? Ikut pemerintah. Mayoritas dari Sabang sampai Merauke itu ikut pemerintah, gitu. Dan pemerintah kita menetapkan juga hari apa nanti? Hari Kamis. Kalau Saudi hari Rabu, ya. Dan kita harus ingat ada satu kaidah Bapak Ibu sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah itu berbunyi hukmul hakim yarfa'u al-khilaf, bahwa ketetapan penguasa itu menghilangkan seluruh perbedaan yang ada. Itu kaidah yang harus kita pahami bersama dalam hidup bernegara, bahwa hukum penetapan penguasa itu menghilangkan khilaf yang ada. Perbedaan ini hari Rabu, ini hari Kamis. Kalau hakim penguasa sudah ketok palu hari ini hari Kamis, itu seharusnya sudah tidak ada perbedaan dan tidak boleh ada perbedaan. Perlu panjenengan ketahui bersama bahwa seluruh negeri-negeri Islam di dunia saat ini itu tidak ada yang namanya hari raya itu dua kali, Pak. Cuma di Indonesia dong. Silahkan cari dari ujung barat sampai ujung timur, negeri-negeri Islam itu tidak ada kok hari raya dua kali, mesti satu kali. Bahkan Saudi sekalipun, Saudi itu sekali. Kenapa? Karena yang menetapkan penetapan hari raya itu adalah pemerintah mereka masing-masing. Tidak punya hak yang di luar pemerintah untuk menetapkan menjadi keputusan bersama, itu tidak boleh. Di negara-negara itu, mau Brunei, mau Singapura, mau Malaysia, mau Aljazair, Afghanistan, Pakistan, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi, kemudian yang lain semuanya itu adalah ditetapkan oleh pemerintah mereka masing-masing. Maka tidak ada di negara-negara mereka itu kok hari raya sampai dua kali. Tidak ada, itu cuma ada di Indonesia saja, Pak. Itu hanya ada di Indonesia saja. Jadi jamaah bulan Allah SWT, untuk ketetapan hari raya itu kita di sini sudah saya jelaskan tadi mengikuti metode ru'yah. Dan di pemerintah kita menggunakan metode ru'yah, sekaligus hanya diperkuat dengan hisab, tapi yang pokok metode ru'yah. Dan itu nanti jatuh hari hari Kamis, insya Allah ta'ala hari Kamis, okay? Kita insya Allah mengikuti ini.
Kemudian ada hal yang keliru ya. Sebagian ada yang memahami keliru. Katanya kalau hari raya Idul Fitri itu boleh berbeda, tapi khusus Idul Adha itu nggak boleh berbeda. Kenapa? Karena Idul Adha itu jelasnya mengikuti wukuf katanya. Hari raya itu mengikuti wukuf. Ini cara atau satu pendapat yang sangat tidak benar. Jadi hari raya itu tidak punya korelasi hubungan sama sekali dengan wukuf. Itu dua hal berbeda. Jadi kalau wukuf, kita di Saudi kita wukuf, kita ibadah haji, maka mengikuti waktu sana. Wukufnya ikut tanggal ketika kita di sana. Kalau kita pas ibadah apa? Haji. Oke, ampun di sana jenengan wukuf sendiri ikut tanggal Indonesia, keliru. Ya. Kalau ibadah haji wukuf di sana ikut tanggal sana. Ya, berarti nanti kalau di sana wukufnya tanggal pinten hari Selasa berarti karena Rabunya kan hari raya gitu kan. Itu kalau di sana. Nah, itu ikut mendengar sana. Tapi kita di Indonesia ini kan nggak ibadah haji. Jadi nggak harus mengikuti penanggalan sana. Kita di sini nggak ibadah haji, kita di sini tuh hari raya sama kurban sama puasa Arafah. Itu nggak ada hubungannya dengan ibadah haji sama sekali. Penetapan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi, masalah puasa, hari raya dan puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal di sini kita, tanggal di tempat kita berdomisili, yaitu di Indonesia. Hari rayanya kaitannya dengan ru'yah hilal. Lah ru'yahnya hilal di sini itu berbeda dengan Saudi. Jadi kita di sini mengikuti penanggalan sini karena ibadah hari raya atau hari raya, ibadah puasa Arafah dan kurban itu berkaitan dengan penetapan tanggal, bukan ibadah haji sana karena kita tidak sedang ibadah haji. Oke, termasuk di sini nanti kaitannya dengan masalah puasa Arafah. Berarti puasa Arafah di sini hari apa? Hari Rabu. Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena hari Kemisnya baru napa? Baru napa? Hari raya. Kalau di sana berarti puasa Arafahnya hari Selasa karena Rebunya hari raya. Lah, puasa niku puasa Arafah yang sudah panjenengan tahu bersama nggih. Saum yaumi Arafah. Ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha. Tentang keutamanya itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun apa setelahnya. Di situ. Perhatikan di sini, puasa Arafah namanya saja saum Arafah, puasa napa? Arafah. Arafah niku napa? Arafah niku tanggal, waktu. Jadi sebelum ada Arafah ini dulu, jauh sebelum ada Arafah, ada ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah namanya hari Arafah sebelum ada ibadah haji. Sebelum munculnya Islam dengan syariat ibadah haji itu tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah dinamakan apa? Hari Arafah. Menurut keterangan sinten Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Nah, ketika kita puasa Arafah di Indonesia ini itu tanggal Pak, mengikuti tanggal bukan wukuf. Karena puasa Arafah hari Yaum Arafah itu tanggal pinten 9 Dzulhijjah. Kan ngoten. Lah 9 Dzulhijjahnya sini kapan? Selasa. Rabu. Kalau sana Selasa. Jadi nggak ada hubungan antara puasa Arafah dengan wukuf sama sekali. Maka namanya puasa Arafah. Itu bisa dilihat keterangan ini. Keterangan ini saya sandarkan kepada pernyataan seorang ulama namanya Al-Imam Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Futuhat Al-Wahhab jilid 2 halaman 460. Disebut bahwasanya Arafah itu adalah tanggal, bukan wukuf. Coba bayangkan seandainya karena kondisi tertentu tidak ada orang yang haji sama sekali, berarti tidak ada yang wukuf, nggak ada ibadah haji yang wukuf. Kira-kira kita puasa Arafah betul? Hah?
Lah ngantuk nih, jelas ngantuk nih. Sing jawab ndak. Kalau seandainya karena sebab tertentu ya wabah apa virus tertentu, naudzubillah gitu, misalkan sampai tidak ada ibadah haji di stop total, nggak ada orang haji sama sekali, berarti nggak ada haji yang wukuf di Arafah tanggal pinten 9 Dzulhijjah. Lah kita di Indonesia ini puasa Arafah enggak? Puasa itu menunjukkan apa? Bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal, bukan dengan masalah wukuf tidaknya ibadah haji. Nggak ada korelasi, tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, ini perlu untuk dipahami oleh kita semuanya hal ini. Adapun hadis yang berbunyi al-hajju Arafah, ibadah haji itu Arafah, ini dipakai oleh sebagian pihak untuk menyatakan bahwasanya puasa Arafah itu ya dengan berkaitan dengan wukuf ibadah haji, para jamaah haji katanya. Ini keliru juga. Maksud hadis ini, hadisnya benar tapi pemahamannya keliru. Jadi al-hajju Arafah itu maksudnya apa? Maksudnya al-hajju Arafah itu maksudnya ibadah haji itu amaliyah yang paling pokok dan paling agung adalah wukuf di Arafah. Tapi ibadah haji ini kan amaliyahnya tidak hanya wukuf di Arafah, ada tawaf, gitu, ada melempar jumroh, ada sa'i dan lain sebagainya kan. Tapi yang paling agung dan paling pokok apa? Wukuf di Arafah. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah puasa Arafah. Ya, tidak ada hubungannya karena itu dua ibadah yang berbeda, Pak. Dua ibadah yang berbeda. Orang yang haji di sana mengikuti penanggalan sana, wukufnya ikut penanggalan Saudi karena dia di sana. Sedangkan kita puasa Arafah tidak di sana karena kita berkaitan dengan ru'yah hilal, kita ini tidak terlihat di sini. Kita ini tidak terlihat. Jadi di sana lebih dulu kita genapkan. Kemarin nggak terlihat hilal bulan Dzulhijjah itu nggak terlihat, maka digenapkan. Maka di sini lebih mundur 1 hari dengan sana. Di sini hari rayanya hari Rabu, di sananya hari apa? Hari Kamis. Sehingga ibadah di sini itu berkaitan dengan ru'yah hilal, baik puasa Arafah, hari raya ataupun menyembelih hewan kurban. Itu kaitannya dengan ru'yah, dilihat hilal. Tidaknya hilal di Indonesia ini, bukan hilal di Saudi, karena kita ini berbeda iklim, berbeda negeri dengan jarak yang sangat jauh tadi, selisih sekitar 4-5 jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memakai hadis al-hajju Arafah untuk pendalilan puasa Arafah, ikut wukuf Arafah itu satu hal yang sangat jauh sekali dari kebenaran. Sampai di sini nggih. Padahal ulama Saudi sendiri, Pak. Ulama Saudi niku niki ulama Saudi ya. Ulama Saudi niku ketika ditanya oleh orang dari luar Saudi tentang masalah puasa Arafah yang tanggalnya beda. Tanggal di luar Saudi misalkan lebih awal, tanggal di Saudi lebih akhir, atau Saudi lebih awal, di luar Saudi lebih akhir. Ini apakah puasa Arafah niku mengikuti tanggal Saudi ataukah mengikuti negara masing-masing? Ini ulama Saudi namanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya seperti itu. Jawaban beliau apa? Jawaban beliau menyatakan was-shawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali'i, bahwa yang benar sesungguhnya puasa Arafah itu berbeda-beda dengan perbedaan tempat keluarnya hilal. Jadi kalian, wahai orang luar Saudi, kalau di negeri kalian tanggalnya beda dengan kami di Saudi, kalian ikuti tanggal di negeri kalian sendiri. Jangan mengikuti tanggal di Saudi. Walaupun mungkin ketika jenengan puasa Arafah di Indonesia nanti hari apa? Hari Rabu, ya. Hari Rabu di sana sudah apa? Hari raya. Gitu. Walaupun seperti itu, tapi karena memang faktanya kita diperintah untuk mengikuti ru'yah masing-masing. Sebagaimana sudah kita jelaskan, ini ulama Saudi loh. Ulama Saudi aja nggak mengharuskan kita di Indonesia itu ikut sana.
Lah kok yang di sana, yang di sini malah ikut ke sana gitu loh. Saya malah bingung. Gitu. Niki ulama Saudi, ulama besar Saudi, termasuk ulama sepuh di sana dan dulu masuk lajnah daimah juga, itu malah suruh mengikuti negara masing-masing. Jangan mengikuti Saudi, karena di negaramu niku belum tanggal 9 belum tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun sana sudah. Ya jangan puasa Arafah karena di sini belum masuk seperti tadi. Kalau di sini belum masuk waktu zuhur, ya jangan sholat zuhur mengikuti Saudi. Jam 8, waduh, semangat banget jam 8 pagi sholat zuhur. Ya ngikuti Saudi karena Saudi sudah sholat zuhur. Tidak bisa Pak, nanti batal, ibadah kita nggak sah dengan sebab itu. Bisa dicek ya, ini bisa dirujuk di Majmu' Fatawa wa Rasail Syekh Ibnu Utsaimin jilid 20 halaman 47. Jadi ini bisa di cross check langsung sana insyaallah taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seputar masalah ini. Jadi insyaallah kita mengikuti mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah dalam penentuan ini. Kita memakai ru'yah ataupun menggenapkan kalau tidak bisa dilihat hilalnya. Kemudian untuk ru'yahnya apakah global atau internasional, apakah global atau lokal, kita mengikuti Imam Syafi'i ru'yah global, ru'yah lokal. Bahwasanya setiap iklim, setiap negeri itu memiliki matlak, tempat keluarnya hilal sendiri-sendiri, tidak seperti pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ru'yah itu ru'yah internasional, bahwa satu negara, satu dunia ini memiliki satu ru'yah saja. Kita mengikuti yang apa yang sudah disebutkan, dan kita mengikuti daripada pemerintah Republik Indonesia. Nanti hari raya hari hari Kamis, dan puasanya berarti hari hari Rabu, insya Allah puasa Arafah. Jadi kan kalau mau puasa tarwiyah berarti hari Selasa juga silahkan, itu juga disunahkan oleh sebagian ulama kita rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian di sini ada satu pertanyaan tadi ya, tentang masalah satu aja, korban, atau mungkin saya beri catatan dulu ya, karena faktanya di Indonesia ini ada ormas lain seperti saudara-saudara kita dari Muhammadiyah yang memakai ilmu hisab. Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, walaupun kita tidak mengikuti pendapat ini, kita juga tidak perlu sampai menyesatkan mereka. Jadi cukup kita hormati pendapat itu walaupun kita tidak mengikuti pendapat tersebut. Ya, karena mau tidak mau masalah ini tetap masalah furu'iyah, masalah khilafiyah, bukan masalah pokok agama. Jadi nggak usah kita sampai ribut atau kita sampai bertikai gara-gara masalah perbedaan ini. Yang Muhammadiyah nanti berarti hari apa? Hari Rabu mau hari raya silahkan, gitu. Yang versi ru'yah hari Kamis silahkan. Saling menghargai, saling menghormati, tidak perlu kemudian menyesatkan, apalagi sampai terjadi permusuhan di kalangan kaum muslimin gara-gara masalah ini. Ya, karena itu namanya pendapat itu nggak bisa dipaksakan. Nah, monggo saja. Ya. Kemudian cuma memang untuk yang dipakai dari teman-teman Muhammadiyah itu hisab, bukan ru'yah ya. Karena nanti ada versi lain, ikut hari Saudi ini hari apa? Hari Rabu. Ikut Saudi hari Rabu, tapi bukan karena ilmu hisab. Mereka memakai ru'yah global. Jadi Saudi sudah, berarti seluruh dunia ikut pendapat yang ikut sudah. Cuma ini tadi sudah terbantahkan, sulit ya untuk dipraktekkan, bertentangan dengan dalil-dalil yang ada tadi. Tapi silahkan juga kalau ingin seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kemudian yang penting saling menghargai dan menghormati saja. Faktanya kita juga, saya pribadi dan juga mazhab Imam Syafi'i termasuk yang tidak antipati 100% dengan masalah ilmu hisab. Ya, tidak antipati 100%, apalagi sampai menyesatkan, itu tidak sama sekali. Jadi wong kita juga masih pakai ilmu hisab juga. Gitu, pas adzan ini kan pakai ilmu apa? Hisab. Kalau ru'yah seharusnya pakai lihat matahari, tapi ini kita pakai ilmu hisab juga. Jadi hendaknya ini dijadikan sebuah kondisi untuk
mendewasakan kita. Masalah-masalah seperti ini jangan sampai kemudian membuat kita seperti anak-anak, suka bertengkar, suka menyesatkan. Tapi kalau masalah pendapat, kita punya pendapat sendiri, saya punya himbauan sendiri, menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk memakai ru'yah negeri kita, karena kita hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tadi sudah kita jelaskan pendalilannya, dalil-dalilnya dan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini. Dan insya Allah itu lebih simpel, mengikut mayoritas umat Islam di Indonesia mawon.